Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama niat ngaji, ngatur jiwa. Mudah-mudahan lewat wasilah kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya lewat baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bahagia selamat dunia akhirat. Baik, Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah. Di dalam wasiat yang pertama ini, sebelum kita bahas wasiat yang pertama ini Bapak Ibu, ya, yuk sama-sama bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan tersebut. Alhamdulillah sudah saya susun dan mungkin di perwira ibu-ibu sudah pernah ini dibawakan. Yuk sama-sama kita sharekan dulu sebelum kita bahas wasiat yang pertama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Barang semua Bapak Ibu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Pokoknya barang yang nempel itu karena dipaku, seperti halnya ibadah, pokoknya karena ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Jika ada orang ibadah tanpa pakai baku ilmu, cepat lepas kayak barang nempel tanpa pakai baku. La ilaha illallah al-malikul Allah Muhammadur Rasulullah Sadiqul. Siapa menuju jalan niat menuntut ilmunya, Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah al-malikul Allah Muhammadur Rasulullah Sadiqul. Hinakan diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para guru pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur
Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kamu wajib untuk ilmu itu perilaku kamu. Jika amal tanpa ilmu sia-sia amal kamu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalau sudah nemu ilmu kemudian diamalkan, sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalau kamu punya ilmu namun tidak diamalkan, kamu itu lebih dulu menyemplung ke dalam api. La ilaha illallah haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yang menyemplung sebelumnya orang yang nyembah berhala. Jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, Allah semua dimuliakan Allah. Syiar la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ini dipisahkan sebelum kita bahas. Ini dipisahkan di saat Raja Nabi Sulaiman itu mengadakan suatu perayaan. Tiba-tiba salah satu kelebihan Nabi Allah Sulaiman ini bisa berbicara dengan hewan. Diumumkan seluruh makhluk, ya, termasuk juga hewan, untuk membawa bawaannya untuk sama-sama memeriahkan perayaan yang sudah dibuat Nabi Sulaiman di kerajaannya. Gajah itu juga membawa ketingnya, harimau dengan bangganya membawa gelangnya, dan masing-masing hewan dengan bangganya membawa bawaannya masing-masing. Tapi tiba-tiba semut sedih, dia menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedih sampai meneteskan air mata. Apa yang mau aku bawa? Daging aku tak punya, darah pun aku tak punya. Jadi apa yang mau aku persembahkan kepada baginda Raja Nabi Sulaiman alaihi salam? Di saat menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, tiba-tiba si semut ini, kalau bahasa nangis, kita nggak tahu nangisnya apa. Coba tahu kita jawab dia. Nangis seraya semut terlambat dan sirani. La ilaha illallah
Netes sampai melapangkan kalimat. Jadi itu semua kita pun sama. Besok mau menghadap Allah, apa yang mau kita bawa? Hari ini oke lah, kita bisa sombong, kita bisa angkuh. Besok kalau sudah mati, nah, kita adalah yang bayangkan dari ujung kaki sampai ujung, mohon maaf, dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya hanya tai. Makanya ada seorang ustaz bertanya kepada gurunya, wahai guru, nasihati aku, mohon kasih petunjuk ya agar aku bisa tidak sombong hidup di dalam kehidupan dunia ini. Apa kata sang guru? Ya, kamu itu hanya si tai. Itu aja jawaban. Kamu itu hanya si tai. Coba yang dari kepala ada tai namanya tahu. Di kepala ada tai namanya maaf. Betul. Di kuping kedua telinga ada apa bahasa di sini? Orang Jawa pas ditembak di mata kamu tidur apa namanya? Awet. Masuk ke dua orang itu apa namanya? Kuping. Kupingnya karuan ini bahasa sampai turun apa namanya? Kalau sampai tidak terkait sampai di gosok gigi. Oke, saat kuku ada tainya, belum lagi dalam ujung kaki apa namanya? Jantan namanya. Jadi bapak ibu kalau orang perlu semuanya kemudian apa tadi kita bisa perlu ingat kalau ternyata diri itu kita. Ya, jadi boleh amal pribadi. Makanya di dalam sebuah kitab yang saya ini ya saya sebut dengan sembilan kaidah ya mudah-mudahan yang tadi pelapang dari kaidah Nabi Muhammad SAW bersama kita semuanya mudah-mudahan kita semua selamat bahagia ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan Allah. Di dalam wasiat yang pertama wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali ya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ya Ali, man akal halal sabatihi wa raqa qalbuhu wa lam yakun bi da'watihi ijab. Ya Ali, wahai Ali, man akal halal, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang halal, apa yang bisa dapat? Sofatihi, maka agamanya akan menjadi bersih. Waraqa qalbuhu, hatinya akan lunak. Walam yakun bid'awatihi ijab, dan doanya tidak akan terhalang. Wasiat yang pertama dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya, orang yang mau memakan makanan yang halal. Sebelum kita bahas halal, lawannya adalah haram. Di tengah-tengah antara halal dan haram ada namanya syubhat.
ribet. Padahal memang dia udah. Kalau di Arab, bahasa Arab ini hanya sederhana. Arab itu pantah, halal itu boleh. Makanya orang itu kalau orang itu ngomong atau berangkat haji, ya, kalau bilang itu boleh halal, kalau bilang tidak boleh itu haram, pantah, itu dia haram. Cuma kalau kita orang Arab itu langsung lebih beragam. Di saat kita memakan sesuatu hal yang subhan, kita tidak tahu ragu antara halal dan haramnya, alias subhan. Terus berani kita makan, kita nikmati, itu bisa menyebabkan hati kita bisa gelap, gelap. Terus menerus kita nikmati, gelap terus. Ibarat kita di tengah malam dalam kegelapan, tidak ada secercah sinar sekalipun, itu pasti kita merasa itu arah yang kita pilih. Terus menerus gelap, ini payah untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita sebagai orang tua menyampaikan nasihat tersebut kepada anak-anak melawan. Itulah hajinya. Ini masih sulit. Kalau sudah hal yang haram kita makan, sudah jelas tidak jelasnya, sudah jelas tidak bolehnya kita makan. Contoh hal yang haram, contoh kayak mohon maaf, babi dan sejenisnya, kayak saudara yang babi itu apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya asu, itu tidak boleh, jelas haram. Nah, itu bisa menyebabkan hati kita bisa menjadi mati. Kalau sudah hati mati Bapak Ibu, maka sudah hidayah masuk, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati kita. Makanya ada bahasa tukurin hidayahnya. Kalau sebenarnya itu tukurin malah nggak. Nasihat boleh, jadi juga boleh. Padahal kita sebagai sahabat, sebagai teman, nasihati. Ternyata kita nasihat satu kali nanti jauh banget jadi. Padahal tahu yang ternyata salah. Jadi ada beberapa orang itu kita banyak dan kalau di sini nggak ada bedanya itu. Mohon maaf. Jadi kalau kita mau menikmati hal yang halal, mau kita makan makanan dan minuman yang halal, apa di dalam kitab ini? Sobahimu, maka ya agamanya akan bersih. Seringkah kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, terus apa Bu? Kita Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma harbin alaina fi sakaratil maut dan najatan minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Amin Allahumma. Coba kita bermohon ya kepada Allah, kita bermohon, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita bermohon kepada Allah agar kita semua selamat dalam agama. Betul? Kalimat pertama kita mohonkan kepada Allah. Kita meminta berharap kepada Allah agar kita semua selamat dalam agama. Apa itu sebenarnya agama? Ya, dan apa hubungannya dengan wasiat yang pertama ini? Maka agamanya akan bersih. Agama adalah ad-din an-nasihah. Agama
adalah nasihat. Jadi kita orang yang pemeluk agama Islam, betapa banyak butiran-butiran nasihat yang ada dalam agama kita. Yuk sama-sama kita pegang, ya, nasihat itu sama-sama kita pegang agar supaya kita bisa selamat dalam agama. Terlepas dari agama itu adalah nasihat. Sebenarnya agama itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah agama. Apa itu agama? Sehingga banyak orang Jawa itu pegangan. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita pegang Bapak Ibu semuanya? Yaitu yang harus kita pegang dalam beragama agar agama kita selamat, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Saya rajin Ustaz, saya rajin Pak sholat. Apa cukup? Itu baru seperempatnya, belum sampai seperempatnya, karena ada hukum yang lain yang harus kita penuhi. Baik, rukun Islam ada berapa perkara Bu? 5 atau 7? Mohon maaf. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Sedangkan rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari, dan yang terakhir iman kepada Allah dan itu yang harus kita pegang agar supaya agama kita selamat. Baik, Bapak-Ibu, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ucapnya yang mudah, ini semua akan mudah kita pegang di saat kita semua tahu ilmu pengetahuannya. Baik Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan. Jadi kalau sudah kita pegang, ya, selamat agama kita, yuk sama-sama kita kaji akhlak kita. Mengapa? Dikarenakan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini bukan pertama kali masalah yang lain, bukan masalah harta, bukan masalah ladang, bukan masalah haji, bukan masalah zakat, bukan masalah sholat, bukan masalah lagi. Tapi yang pertama kali diutus Rasulullah SAW adalah masalah akhlakul. Mengapa Rasulullah menyampaikan? Rasulullah diutus di muka bumi ini bukan perkara lain, hanya perkara untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ternyata setelah kita kaji di dalam rukun Islam ada 5 perkara, ternyata puncaknya adalah akhlakul. Yuk kita bongkar sekarang sholat. Gimana letak akhlaknya? Bu, ya. Ini kajian sederhana ya. Kalau kajian asal tadi sederhana. Di saat ruku, ya apa kita baca? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ruku kita, praktek ruku ini, ya. Ini kalau diwujudkan di luar sholat, sekali lagi, ruku ini kalau dipraktekkan di luar sholat itu betapa indahnya akhlak. Mohon maaf, nenek moyang kita, terdahulu kita sudah mengajarkan kami. Tapi sekarang mohon maaf, ya kalau nggak kita ingatkan, ini bisa lama-lama. Ada orang tua, ada kami kita yang mohon maaf tiba-tiba keluar anak kita dengan kerja khusus tidak mau mempraktekkan buku. Sudah mengajarkan nenek kita, kakek kita. Di saat ada orang yang lebih tua, bukan badannya. Betul. Sekarang itu sudah mulai berubah. Makanya saya mohon maaf, biasanya kakak nanti,
ya itu saya sebagai guru agama di sini. Ada nampak saya murid yang tidak seperti itu, saya suruh ulang lagi Pak, ulang lagi, sering saya razia itu, biar supaya apa itu upaya langsung praktek, kukuhkan badan. Ini sebenarnya adalah ekonomi. Iya, sholat subuh kita paling khusyuk dalam ini. Kita pernah 10 menit menjadi balik. Ya Allah, kita khusyukkan, walaupun kita tak wajah. Nanti aku pada uangnya. Tiba-tiba di saat Allah teringat uang itu ditaruh di mana? Betul. Aku mau berangkat, mau mancing ini. Lupa kalau kunci sebelum masuk. Di ada takbir itu bisa ingat kunci itu di mana benar. Betul ya? Kita khusyuk-khusyukkan 10 menit. Sholat zuhur 10 menit. Sholat asar 10 menit. Sholat maghrib 10 menit. Sholat isya 10 menit. Total semuanya 5 kali 10 adalah 50 menit. Betul Bu? Ya, sehari semalam itu ada 24 jam lagi. Ya. Kalau kita paksa diri kita dan sadar betapa pentingnya untuk menjaga 5 waktu ini, kita paksa diri kita, ya, insya Allah kita akan mampu menjaga 50 menit ini, alias 5 waktu. Tapi bagaimana menjaga 23,10 menitnya lagi? Mengapa? Dikarenakan sehari semalam itu adalah 24 jam. Makanya banyak orang yang mohon maaf rajin sholatnya, tapi mohon maaf ucapan yang tidak bisa dijaga. Sering ucapan ini banyak menyakitkan hati orang lain. Padahal mohon maaf, suatu saat nanti mungkin di kajian apa kita bahas sebenarnya apa tidak ada itu. Mohon maaf, mulut ini banyak orang mati gara-gara, banyak orang dendam sakit hati gara-gara, banyak orang bercerai pun gara-gara, ya, banyak orang berani untuk kawannya itu pun gara-gara. Makanya ada istilah mulut itu adalah harimau. Jadi jangan sampai mulut kita itu menekan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau orang tua semua ini, wah, dia memang rajin sholat, tapi mohon maaf, politiknya luar biasa. Mohon maaf, ini dari demokrasi kita bisa. Kan dia nggak tahu ini orang politiknya luar biasa. Ya, itu kira-kira kayak mana? Itu mampu dia menjaga sholat. Padahal di dalam sholat sudah kita serahkan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sholatku, ibadahku untukmu ya Allah, hidupku dan matiku bagimu ya Allah. Kita sudah pasrah sebenarnya dalam sholat. Allah kita baca doa kita di sini ya, seperti sudah saya sampaikan tadi. Sudah kita menyerahkan sholat, ibadah, hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Berarti mohon maaf, harta milik Allah, anak milik Allah, ladang milik Allah. Jadi kalau saudara punya ladang diberi malingnya aja, ya, itu juga milik. Yang tolong itu cinta Allah, tapi mulai jaga sama. Tapi jangan seperti itu Bu ya. Ya kita upaya lah. Kalau kajian terlibat dengan kajian umum aja, ya upaya punya ladang yang dijaga, yang dipupuk dan dirawat. Kalau kita sering melatih mudah-mudahan maling itu tidak. Jadi gara-gara berarti maling karena orangnya yang punya ladang jangan pernah. Akhirnya diubah sendiri dalam kawasan. Tidak apa-apa itu rezekinya malah. Yuk, kita sudah menyerahkan, sudah pasrah. Hidup dan mati itu hanya untuk dilarang habis sholat, dia diberi kehidupan lagi, diberi nyawa lagi,
tiba-tiba ngasih ya, jadi kalau 5 waktu kita paksa, kita mampu orang-orang semuanya. Cuma kalau menjaga sholat kita 23,10 lagi susah. Makanya kalau kita hanya memahami syariat, ya, hal-hal syarat dalam sholat, rukun dalam sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat, ya, kita hanya bagaimana sholat itu akan sah. Namun tidak pernah kita pikirkan bagaimana sholat itu diterima oleh Allah. Ini adalah sebetulnya adalah mampu kita setelah sholat menjaga 23, menjaga sholat kita selama 23,10 menit. Praktek orang yang bersyukur bukan dengan hanya ucapan alhamdulillah, ya, praktek orang bersyukur, ya, kira-kira sehari kita bekerja dapat 100.000, tiba-tiba suatu saat kita mendapat 1 juta rupiah yang ini tidak pernah kita rasakan. Karena hariannya kita dapat 100, tiba-tiba kok mendapat 1 juta, berapa itu senang? Apalagi istri kita, bisa sekolah cuma 50.000, dapat 100.000, kita ambil 50.000 untuk buat rokok. Apalagi dia rokok, biaya hidup, 50.000 itu kita tumpahkan sama istri kita, untuk makan kita, untuk makan anak istri kita. Silap-silap pun di saat rokok kita habis, malam sudah minum lagi. Titik rokok yang di warung timpa istri kita. Udah kita pangkas 20.000, kita setorkan 50.000, ikut dompet makan sama anak kita di situ, malam tadi satu orang titik rokok lagi dari istri kita. Bu, memang kalau ibu luar biasa dalam kantor. Bu, ada yang harus pakai gitu? Tidak ada ibu, tapi kalau begitu ya. Itu di sana, bu, kalau di sini nggak ada, bukan? Ya Allah, tiba-tiba kita mendapat 1 juta rupiah. Jujur Pak, senang Pak? Senang ya Pak? Nah, rasa senang itu kita bersyukur. Bersyukurnya kita, ya Bu, cara untuk bersyukurnya kita, ingat, dikembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana kita bagi kepada orang yang membutuhkan? Tidak usah semampu kita. Kalau itu kita keluarkan dia untuk orang yang membutuhkan. Tidak pernah di dalam berita kabar terkini, kabar viral, si ucap orang kaya tiba-tiba jatuh miskin gara-gara dia suka bersedekah. Tidak pernah dengar, pernah dengar. Jatuh miskin gara-gara yang dia banyak bangkrut gara-gara megangnya aja tak mau dikeluarkan zakatnya, tak mau mengeluarkan sedekah, tiba-tiba hancur. Itu semua gara-gara ini, ya. Bapak Ibu, kalau orang tua semuanya yang kita tahu, sama-sama senang kita. Di saat kita merasa senang, ingat, ya, kita mampu berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Ya. Makanya kita kalau di kalangan menengah ke bawah kayak yang relawan ini, ya, kalangan menengah ke bawah, di saat kita punya rezeki, ya, contoh hari ini kita punya uang 100.000, tiba-tiba kita mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan 30.000. Contoh, tiba-tiba ada orang susah, mengeluh, aku maaf, makan dari hari, mau udah berkelanjutan, karena iba uang di kampung 100.000, ini untuk masa itu semuanya tiba-tiba kita berani kita keluarkan untuk dari 30.000. Mohon maaf, kita sudah berani, ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan 50%. Kalau sudah kaya, ini susah Bapak Ibu. Tiba-tiba di antara zaman ini ada orang kaya berat, susah. Ada uang sampai Bapak Ibu besok, kalau sudah dimudahkan rezekinya menjadi orang kaya, berani nggak mengeluarkan 50% dari satu yang 100 juta per orang? Saya, mumpung kita miskin bilang, jadi jangan menyerah,
mumpung kita miskin gini lah, yuk sama-sama kita obrol-obrol rahmatnya Allah. Berarti kita sudah mampu berbagi 50%, enak. 10.000 kita mampu berbagi 10%. Kalau besok ini sekali lagi menjadi orang kaya, sudah tertulis dalam surah. Jadi dalam Al-Quran, orang yang dikaya pasti terleh. Hanya orang-orang tertentu. Contoh kayak Nabi Sulaiman, terkenal kerajaannya, kaya, tapi sampai saat ini mana kerajaannya? Tidak ada yang tahu. Makanya kekasih Allah 25 kali adalah kekasihnya Allah. Apakah diberi kemewahan? Ada. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sempurna. Karena nur Nabi Muhammad maka ada yang diciptakan dalam semesta ini. Mohon maaf, apakah Nabi Muhammad adalah orang yang diberikan Allah kemewahan? Karena kamarnya, rumahnya jangan ternyata. Kalau sudah mewah. Itu Nabi Allah. Ditengok di pagi-pagi satu riwayat ditanya, ya, oleh istriku, apakah ada pagi-pagi ini ada masak belum makan? Tidak ada, tetap ambil puasa. Makanya tidak tahu bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, kita bahkan udah punya rumah, ya, walaupun kerja mojok kanan mojok sini, ya, kita nikmati saja. Ya, tapi kita sembari berusaha. Jadi Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan Allah, ya, mampu kita, ya, agar apa? Memakai makanan yang halal agar apa? Agar memahami agama kita bersih. Sudah kita bongkar tadi ternyata sebab puncaknya akhlak. Puasa itu adalah puncaknya akhlak, ya. Bagaimana menandai orang puasa? Ketua BKM masjid Cabai-Cabai, kalau puasa mantap sekali, puasanya khusyukan. Apa dah tengok? Iya aku tengok, pulang balik itu muda. Habis begitu sampai itu tidak bisa membuktikan puasanya paling mantap. Tidak tahu, maaf, itu contoh